Nah ya. Ya, ketemu lagi sama gua di Kartu Kuning Podcast. Sekarang gua ditemenin sama Bang Sinyo. Nah, gua sendiri Sahri Tandayu. Nah, hari ini kita udah kedatangan siapa nih, Bang? Ada Bang Lisong. Ya, Bang Lisong, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Yang punya Cilincing. Yang punya Cilincing, Rorotan, Malaka, dan sekitarnya. Oke. Nah, yang belum kenal sama Bang Lisong ini sekarang di kepengurusan NJ sebagai Menpora ya, Bang? Menpora. Disebutnya Menpora ya? Iya. Menpora. Bagian keolahragaan dan kepemudaan dan keolahraga. Iya, berarti setara sama Jainuddin Amali. Bapak Jainuddin Amali. Udah ganti dong. Udah ganti. Oh, udah ganti jadi wakil ketua PSSI. Iya. Dan tadi katanya jadi wakil ketua NJ. Loh. Ya Allah. Bang, ini kita mau nanya-nanya sedikit nih, Bang. Ya, boleh. Gimana sih, Bang, awal lu berada di organisasi NJ Mania ini, Bang? Sambil ngerokok boleh nih? Boleh. Boleh. Juga. Lihat kamera, Bang. Sambil ngerokok nih ya? Nggak apa-apa, bebas. Supporter banyak yang ngerokok, tapi jangan ngerokok di stadion, Bang. Sekarang lagi rame. Ngerokok di stadion katanya bikin nggak nyaman Asap. penonton. Iya. Asapnya juga itu berbahaya. Iya. Gimana tuh, Bang? Ceritain dikit, Bang. Jadi, Mulai dari ini, tunggu Bang, jangan buru-buru santai. iya. Atur nafas. Dimulai dari Abang kenal NJ dulu. Iya. Oh, Kenapa iya. bisa kenal NJ, bisa suka Persitara gitu? Silakan. Awalnya gue sendiri posisinya sebagai dulu di SSB main bola nih ya. SSB. SSB tepatnya di Malaka Selection. Jadi anak-anak itu juga otomatis yang pasti suka bola dong ya kan. Jadi ketertarikan gua, kesukaan gua sama bola. Jadi ya gua lampiaskan dengan cara nonton bola. Mulainya sih gua dari awal-awal temen-temen anak-anak gangan dan juga temen-temen SSB gua nonton awalnya tim tetangga. Tim tetangga di saat itu dia juga lumayan berprestasi. Di Copa kalau nggak salah juga final di Copa di Samsu itu lawan Arema. Nah, pas gue lihat di situ posisinya diundang tuh teman-teman dari NJ Mania untuk menghadiri di laga final tersebut. Itu main di GBK. Di GBK. Oh, pas gue tahu ternyata Persitara ini punya supporter. Nah, akhirnya dari situ gue udah mulai menggali, mencari tahu, dan akhirnya gue diperkenalkan nih sama temen gue dari UBK, anak UBK, Universitas Bung Karno. Gue diperkenalkan sama Ponco dan juga Bang Epan. Nah, akhirnya awal gua kenal di situ, gua kenal dengan Bang Ponco, dengan Bang Epan, gua diperkenalkan di NJ Mania. Nah, di saat situ pula malah mereka sendiri yang minggir, dan gua tetap di situ karena posisinya dia sendiri beda prinsip dengan kita, dengan NJ Mania, dan akhirnya dia mendirikan bajak laut, dan gua malah tetap di NJ Mania. Beda prinsipnya bagaimana nih? Beda prinsipnya, jadi di kepengurusan itu di NJ Mania sendiri kan sudah terbentuk. Tapi pada saat itu juga muncullah supporter baru untuk Persitara Fans Club, yang itu bajak laut. Bajak laut Gitu. Itu bisa kelam lah ya. Iya. Terus akhirnya bajak laut ini? Bajak laut itu sendiri ya tersisi dengan sendirinya, karena ya seleksi alam lah, otomatis ya pasti yang besar yang diikutin sama banyak orang. Iya. Di saat gue mencari tahu, akhirnya gue pengen buka korwil untuk daerah gue sendiri, korwil Rorotan. Jadi gue sendiri mencari tahu awal permulaannya seperti apa, pendaftarannya, registrasi seperti apa. Akhirnya di situ posisinya ada persyaratan harus 50 anggota. Akhirnya ya gue sounding ke teman-teman untuk mencari anggota, merekrut satu-satu ya kan. Langsung sendiri tuh. Ya, nyari sendiri. Akhirnya teman-teman juga mau. Nah, di saat itu juga nggak sulit sih. Nggak sulitnya dalam posisinya Persitara juga lagi meningkat. Ya, Persitara lagi bagus ya. Berprestasi lagi tuh. Itu tahun 2005 untuk dia promosi ke 2006 untuk divisi utama. Di saat itu masih posisi tertinggi
Liga Nasional Divisi Utama. Divisi utama. Nah, kebetulan yang menurut gua nggak sulit karena apa? Di situ ada satu pemain lokal dari anak Rorotan sendiri. Itu yang lebih mudah. Anak lokal. Yang Ada anak bikin lokal. Bang Lisong makin cinta tuh ya. Wih. Nah, iya dong. Udah pasti kita ngedukung teman kita sendiri. Sendiri. Sama-sama dari satu SSB sama gua Malaga Selection itu Topik. Namanya Topik. Bang Topik. Yang topik. Nah, dari Bang Topik itu makanya kan tetangga-tetangga kita, istilahnya teman kita dari kecil, dia masuk ke Setara. Berarti suatu kebanggaan juga dong buat daerah kita sendiri dong, Rorotan dong. Nah, akhirnya banyak tuh teman yang mendukung dan juga posisinya Bang Topik ini jadi apa ya? Jadi trendsetter. Posisinya tuh gimana sih orang bisa main bola nih menuju ke Persitara. Jadi muaranya di Persitara ya? Iya, muaranya di Motivasi buat Persitara. anak-anak situ ya. Nah, untuk anak-anak Malaka Section sendiri, jadi semua termotivasi untuk giat bermain bola gitu. Itu Awalnya dari situ. yang membuat Bang Lisong makin punya kecintaan sama Persitara. Nah, iya. Berarti pertama di NJ langsung jadi korwil, Bang. Korwil, Oh langsung. langsung. Hebat juga ya. Dedengkot dia angkatan pertama. Kita punya tujuan. Ya. Yang pasti kita menjadi supporter yang modern, yang loyal terhadap klubnya. Tuh dengerin ya. Yang pasti ya. Untuk NJ Mania Persitara Dimanapun fans, dimanapun berada. Apalagi Bang tadi? Pertama, loyal, Loyal, Modern. modern, supporter modern, dan yang punya tujuan dan visi misi. tujuan visi misi yang jelas ya. Yang jelas nih untuk jadi sebagai supporter. Iya. Nah, tapi kita juga tidak lupa, kita juga nih posisinya kita juga sekali-sekali lah kita ngeliat spion ke kanan ke kiri, ngeliatlah ke belakang track recordnya apa. Jadi posisinya Contoh yang lain juga apa-apa yang baik-baik ya. Yang baik-baik ya Bang. nah, jadi posisinya kita lihat di saat kita punya tujuan, tapi juga kita lihat ke belakang. Oh, ternyata kita punya perseteruan nih dari tetangga sebelah nih. Iya. Jadi posisinya kejadian-kejadian belakang udah kita lupain. Pelajaran Kita fokus ke depan. untuk ke depan. Nah, Membangun sepak bola yang modern. modern. Nah, yang pertama, yang kedua, posisinya di saat kita terpuruk. Nah, kita juga harus lihat dong, spion juga kita ke belakang. Kita juga punya tim kita yang bagus, yang hebat, yang pernah ada di kasta tertinggi di Liga Sepak Bola Indonesia. Nah, jadi ini juga kita punya tujuan. Bagaimana tim kita juga pernah naik di kasta tertinggi Yang sama ya. ya Pernah sama. di top level. Ya pernah top level di sepak bola Indonesia. Iya. Liga Nah, Super ya Bang ya. ini juga Utama. harus jadi perhatian untuk pemilik klub. Izin Bang, saya rem dulu nih sebelum Bang Sari nanya. Di saat level tertinggi ini yang Liga Super itu tahun berapa Bang? Untuk Liga Super dimulai kan tahun 2008. 2007 2008. 2007. Bukan, 2008 2009. Oh, dari 2007 itu masih di divisi 2007 utama itu masih divisi utama. Menuju Liga Super. Oke. Nah, jadi ya? Bang itu posisinya udah ada tuh ya. wah, saya udah ada. Maksudnya sudah ada di kepengurusan atau masih di Korwil Bang? Mohon izin. Nah dulu korwilnya emang berapa tahun? Tahu nih. Untuk Korwil saya nggak lama kok. Iya, kayaknya semangat. Saya dari tahun 2000 Iya. hanya di tahun 2006. Itu masih main di stadion kita Cilegon. Oh, Cilegon masih ya. 2007. 2007. Oh iya, Cilegon Kamal Bang. Belum. Oh, belum. 2006 masih di Cilegon. 2006 masih Cilegon. Setelah itu kita pindah ke home base di Kamal Muara. Sama ngerokok nih ya, Bang ya. Iya, silakan Bang. Rokoknya apa tuh, Bang? Kayaknya Betul. nada Ini bukan endorse nih, bukan endorse Tapi nih. nggak apa-apa, siapa tahu masuk rokok twist. Ayo lu masuk. suaranya agak sedikit bindeng kayaknya. Lagi Badannya. nggak enak badan juga, makanya sih gue bawa ini nih. Apa tuh Bang? Plosa. Pulosanya warna biru. Boleh juga nih endorse kayaknya. Makanya gua Plosa masuk, rokok masuk ayo. makanya gue juga maaf nih sebelumnya nih, karena gue lagi enak badan nih. Sampurnamil ayo. Mil, Evolution, Teh Pucuk, Nggak lupa sponsornya timnas. Pokari Sehat. Right. Masuk juga. Itu Kenapa yang rame. kampion tubuh ya? Oh, Oke Bang, tenang Bang. Santai dulu. Bang, santai Bang. Ini bukan diinterogasi Bang Lisong, izin kita ini podcast kita ngobrolin sepak bola. Gue pengen nyantai nih ya. Iya. Jadi kayak kita lagi ngobrol aja Bang. Santai, obrolan santai. Kayak gimana lah, kita lagi bercanda-bercanda. Iya. Ini Bang Lisong kita lagi diinterogasi. Padahal enggak loh, kita ngobrol loh Bang. Kenapa badannya gede ya? Kayak polisi. Bang, izin kita Kayak izin gitu. abang Bang. Jadi gue juga takut nih, posisi di kanan kiri posisinya nih kayak apa nih kayaknya nih. Gue di tengah-tengah posisi gue nih terjepit nih. Tengah-tengah Pulau Jawa. Aduh. Kita ini host Bang. Bang Sari, saya co-host. Double S ya? Double S. Dua S. Double kita. S. Dua SS, Iya, tapi bukan, ya itulah. Ini Bang Lisong. Screenshot.
Pokoknya top. Panutan. Dimanapun Persitara ada, dia ada. Sampai Kalau- saat ini pun dia ada. Kalau away paling pusing nyari mobil Itu. dia dulu. Yang nyari Jadi sering jadi ketua rombongan sampai Dari kepala nomor stasiun Pak Sugeng juga sampai apel banget tuh dengan saya. stasiun. Kepala stasiun Senen. Nah, Motor sepi. jadi setiap posisi Buat Bapak Sugeng kalau nonton kepala jangan lupa stasiun subscribe. Komen Pak. Pokoknya Pak Sugeng mudah-mudahan juga masih sehat ya, masih sehat Itu bayar walafiat. full gak tuh? Hah? Pas lagi jadi ketua rombongan untuk beli gerbong segala macam gitu. Sama Pak Sugeng bayarnya full gak tuh? Kalau zaman dulu masih, Alhamdulillah. kalau zaman dulu masih gampang ya kereta. Iya. Sekarang udah susah kereta mah. Bang Nishong yang tahu ini. Iya. Saya belum pernah jadi ketua rombongan. Kalau anak NJ bayar selalu full, nggak pernah. Ini Cuma kan kadang ada- bayar nggak, kita bayar nggak pernah kurang. Cuman orangnya dong yang lebih. Oh. Kita bayar. Orang nggak lebih sampai ke atas. Iya, kita bayar nggak pernah kurang, orangnya dong lebih. Iya. Gitu ceritanya Mas Ijo. Oh, tapi tetap beli sesuai pesanan. Beli sesuai pesanan, 300. sesuai 300 ya, orang misalnya. Bayar ya sesuai ya. sesuai. Pokoknya kita mesen nih. Ah. Kita hitungnya saat itu posisinya kita beli 50 tiket. 50 Misalnya gitu. tiket, misalnya. Kita sesuai pesanan 50 tiket. Iya. Nah, dari 50 tiket itu bisa 300 orang. Kita beli tiketnya. Beli. 50 tiket tapi 300 iran. 300 orang. Cuman aja doang bisa. Bang, kita 3 gerbong loh. 3 gerbong loh 300. Iya. 50 tiket berarti cuma setengah gerbong, Bang. Ini banyak amat lebihnya itu. Kasihan Pak Sugeng itu. Ya, jadi posisinya kan di saat itu kereta di saat itu kan masih belum Belum kayak sekarang lah. belum kayak sekarang lah. Protek kayak sekarang ya. Di saat protek itu di saat gua tur Liga 2 kalau nggak salah ke Jogja itu mulai start tuh. Jadi mulai satu tiket satu orang. Satu bangku. Pakai Satu KTP bangku. masuknya ya? Nah, kalau dulu kan posisinya tuh Bisa tiduran boleh di lorong, boleh iya, di lorong. Bisa tiduran di Tahun lorong. berapa tuh? Ya, Yang ke Jogja tahun berapa? Jogja kalau nggak salah 2012 deh. Patricio Jimenez. Iya, gue masih Persitara lawan apa tuh? Kalau Bang Lisong ingat. Lawan PSM. PSIM Jogja ya. masih Iya. Masih ikut itu gue inget banget ikut gue belum gemuk bang, masih bisa di kolong kursi. Berarti stadionnya apa? Mandala Krida. Mandala Krida. Mandala Krida. Mandala Krida sebelum direnov, sekarang udah keren. Udah keren ya? Iya. Ini tugu juga udah keren dikit lagi. Oh iya. Boleh. Nah bang, dari Korwil terus berarti naik ke pengurus. Kepengurusan di zaman ketua Masih Pak Bang, Hari. bukan. Bukan. Di saat itu posisinya di saat Korwil gue masih Bang Jaki Eka Prawira tuh. Gue jadi Korwil di tahun 2007 ganti kepengurusan. Bentar dulu bang, Kepemimpinan. Maaf, potong. Nih kita juga mengucapkan turut belasungkawa ya, berduka cita Iya, cita Bang. untuk Bapak almarhum Bapak Effendi Anas yang kemarin baru meninggalkan kita semua nih, ayahnya Bang Jaki. Bang Jaki. Bang Ya. Jaki, ketua kita ya. Amal ibadahnya diterima dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Semoga husnul khotimah. Husnul ya. khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bang Nisham. Jadi tahun 2006 itu masih kepemimpinan Bang Jaki. Bang Jaki Di Eka saat itu posisinya banyak lah dinamika lah di kepemimpinan Bang Jaki. Di saat kita 6 kali kalah berturut-turut, posisinya di saat juga Eji mulai goyang. Tapi beliau sosok yang benar-benar hebat, yang bisa merangkul, menguatkan Enggi Mania. Akhirnya kita juga bisa bertahan di divisi utama sampai tahun 2007. Ganti kepemimpinan di situ Bang Agustono. Baru nih Bang Dia Sinyo nih. ngerasain semua ketua ya. Ketua. Alhamdulillah semua ketua. Sepuh, tokoh masyarakat. Iya, sepuh. Namanya harus begini. Jadi di saat kepemimpinan Bang Agustono, saya sendiri di bagian Pertama apa? wakil bendahara. Wakil bendahara. Bendahara di kepemimpinan Bang Agustono di tahun 2007. Kerjaannya pegang uang dong. Hah? Pegang uang enggak? Jadi ini dibayang-bayang bendahara kita kalau wakil. cuma nyatet. Kalau wakil posisi masih dibayang-bayang. Catatan aja, Bang. Catatan. Jadi kalau Itu inget ya. Catatan doang megang. iya. Ada dong. Duitnya pegang Gitu. bendahara. Bendahara. Di saat itu bendaharanya Bang Budi. Bang Budi. Bang Budi Sukapura, Budi Sukapura. Korilnya Bang Syarif. Bang Sahri. Saat itu dia masih 2006 masih Seniornya ya? iya Senior aing itu. gitu. Senior gue. Oh, aing. Bang.
Bang Budi, apa kabar Bang Budi? Salam Bang, Iya. main bang, mari bang. Oh, nonton bang. Junior ini masih jadi host. Nah, di saat tahun 2007 sampai 2009, 2009. di saat itu kan Agus Tono sendiri karena dia banyak kesibukan. Bang Agustono dong. Iya Bang Agus Tono. Bang Agustono ya siap. Bang Agus. Bang Agus. Sama nih namanya kayak gue nih Bang Agus. Berarti bikin partai Oh ya, Bang Risong itu nama aslinya Bang Agus Firmansyah. Iya. Mansa. Ntar kita kulik kenapa bisa dipanggil Risong? Jangan lupa Iya. Coba follow IG-nya juga nggak bang? Agus Firmansyah apa IG-nya apa? Risong NJ ya. Lisong NJ. Lisong 5 India Sierra Okta November Kilo Not Jakarta 12. Lisong NJ 12. Nanti Iya. di bawah di Di bawah. follow. Follow bukan subscribe. Follow. Iya follow. Oh iya, IG. follow IG. IG, bukan subscribe. Iya. Subscribe nanti ini channel kita. Channel NJ. Lanjut Bang Sari. Tadi nyampe mana tuh? Bang Agus Tono di tahun 2000. Nah, akhirnya di saat diganti kepemimpinan saya masih jadi kebendaharaan di kepemimpinan Pak Hari Gendar. Tapi Ketua bendaharanya bendaharanya ganti Mas Riko. Mas Riko. Mas Ya. Riko Pluit. tapi sebenarnya Jaringan ya? bagusnya lu berarti dipercaya mulu bang sebagai Alhamdulillah. bendahara berarti Berarti walaupun bukan bendahara pertama bendahara 2. Berarti orang amanah. mana Apa nak? Amanah, Patona. Waropak Terus kita udah turun Saya tetap masih jadi kepengurusan di bidang keanggotaan. anggota. Di bidang keanggotaan. Akhirnya 2013 ganti kepemimpinan lagi. Yang saat itu malah sampai kita punya krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ya. Bahkan kita di saat Pak Hari Gendar sudah Meninggalkan. capek kali ya sudah habis masa baktinya, Udah masa baktinya. kita benar-benar blank, nggak punya kepemimpinan. Iya. Akhirnya mungkin di saat itu juga mungkin saya salah satu sosok yang benar-benar nyari kepemimpinan saat itu. Betul. Dan Bang Risong orang yang pertama nyamperin saya juga. Silaturahmi nyari saya, "Nyok, gimana nih? Kita udah nggak ada kepemimpinan ini orang." Beneran. Iya. Jadi Bang Risong lanjut. dia angkat Iya, anak-anak gitu bener. biar tetap semangat ya Walaupun kehilangan nih, dia nyari nih. Jadi di saat itu di saat tim kita terpuruk, NJ juga sudah terpecah belah. Terpecah belah dalam artian bukan terpecah belah karena ada perbedaan di antara kita, bukan. Betul. Jadi karena udah istilahnya nggak ada kepalanya Iya. karena di sosok krisis kepemimpinan ini yang membuat anak-anak sendiri Kehilangan induknya ya, Bang. kehilangan induk. Yang pertama, yang keduanya di saat timnya juga sedang terpuruk. iya lagi Bagaimanapun juga di saat tim terpuruk, otomatis klub manapun di Indonesia pasti di saat tim terpuruk pasti Hilang dengan sendirinya ya, Bang. hukum malam lah. Hukum malam ya. Pelan-pelan. di Liga Super turun di divisi utama turun lagi ke Liga 3 ya Jadi gini Bang, izin, kalau ibarat artis, kalau udah nggak tenar, udah nggak banyak penggemar gitu ya. Kalau boleh bisa dibilang kasar seperti itu ya. Jadi abang intinya kembali lagi ya. seksi alam lah. Seksi alam. Yang loyal pasti itu yang berjuang. Betul. yang cinta tetap berdiri yang lelah biarlah menepi Betul. Iya, benar itu. Dapat kata-kata dari mana, Bang? itu kan anak-anak supporter gitu Oh Bang. gitu ya, cakep itu. Iya. Keren emang. Bang Lanjut, Bang. kita balik lagi ke bendahara suka dukanya apa bang mau jadi bendahara Iya, pernah nangis nggak abang? iya sukanya kan kalau bendahara wih dapat sponsor nih ya kan dapat donatur apa abang nih sampai gade-gade rumah Iya. gitu, apa motor, Apa mobil. bendahara? Untuk suka dukanya, Gimana, Bang? menurut gue di NJ banyak kan Bang? selalu suka dong. Suka. Pasti dong, Oh, harusnya iya. dong. Mungkin di saat dukanya, di saat pusing doang, di saat kita tur kehabisan biaya, Iya, benar. itu yang benar-benar untuk kita harus komunikasi. Apalagi di saat Bang ya. kalau komunikasinya bendahara satunya ini nggak ikut tur. Ya. Wah, itu tuh yang benar-benar rumit tuh. abang ya. Jadi posisinya kita ngajuin anggaran juga, kita harus by phone. Waktu dulu kan tidak secanggih zaman sekarang ya, nggak ada. Dulu juga SMS belum masih SMS. belum ada BBM, belum ada, Masih Nokia pakainya, Bang ya. masih Asia, Iya, Nokia. sebelum Nokia. Iya, kan udah Nah, tapi gua ingat dia pakai Asia ngerti, Bang, sebelum Asia Tenar itu jadi handphone sejuta umat, tuh Asia tuh jadi sponsor lagi tuh kalau ada. udah gak ada Asia Itu Nokia, Bang ya, kalau nggak salah ya. Abis Nokia. Nokia BlackBerry kalau nggak salah ya, Bang ya. Benar nggak sih? Apa udah Asia BlackBerry dulu, tuh? Asia dulu, 2005. Asia. Udah Asia ya. Asia Lanjut, Bang. satu rupiah per karakter Jadi
suka dukanya itu. Jadi komunikasinya ini benar-benar harus intens. Jadi di saat kita tur, kita kekurangan dana, di saat bendahara umumnya juga posisinya nggak bisa berangkat. Itu yang benar-benar kita harus mengcover gimana nih caranya nih kita. Sedangkan posisinya di saat tur kan kita pernah jadi tim musafir yang benar-benar bukan sehari 2 hari kita di kota orang. Tahun-tahun malah ya. Bisa kita bisa tur sekali jalan bisa 1 bulan 2 bulan kita ninggalin pekerjaan, ninggalin orang rumah ya bang. Orang rumah, alhamdulillah di saat itu saya masih bujang. Alhamdulillahnya masih bujang. Apa kabarnya kalau beliau udah berkeluarga? Udah pasti. Kelar hidup. Banyak contohnya. Iya. Tuh yang penting keluarga. Gitu jadi Basinyol. Betul. Nah kalau di Itu suka dukanya bang ya. Bang Lisong sampai putar otak tuh kalau sampai bendahara utamanya sampai nggak ikut rombongan, duit kehabisan. Itu gimana tuh cara menanginnya bang itu? Cara menangin ini ya pasti kita cuma komunikasi ke bendahara, minta anggaran, uang kas yang ada kita gunain untuk jadi tambal sulam lah. Untuk mengcover. Subsidi silang lah ya. Iya, subsidi silang. Bang Sari untuk pertanyaan. Nah dari bendahara kan ke keanggotaan nih. Kalau keanggotaan ribetnya apa sih bang? Kalau keanggotaan nggak begitu serumit dengan jadi bendahara ya. Itu mah kayak administrasi. Iya. Jadi posisinya kalau di keanggotaan kita juga jauh dari fitnah nih, karena kita nggak pegang duit nih kalau di keanggotaan. Iya. Kita cuma posisinya alhamdulillah. Nah, berarti nih gua ketemu nih tadi nih dukanya ada berarti. Ada berarti. Banyak fitnah. Nah itu tuh bang. Sedikit fitnah ada, sedikit fitnah. Nggak banyak, sedikit fitnah ada. Ceritain dah nggak apa-apa. Gitu. Biar tahu isinya selama ini Bang Lisong mengerjakan sesuatu tuh ikhlas. Oh iya, nggak mungkin lah ya kan. Bukan karena uang. Dipakai setiap ketua dipakai jadi bendahara, Betul. pasti kan berarti amanah. Berarti kan berpotensi. Iya. Sosok beliau ini Tapi ya kan. tetap aja namanya orang. Ya itu biarin lah. Yang penting Apalagi tetap sosok Bang Lisong ini kita urusannya- obrolin kan sepak bola anak putarannya ini. Lagi urusannya gitu. Iya. Gimana Bang Lisong coba ceritain dah. Biar Saya klarifikasi, ya kan klarifikasi biar kayak YouTuber. Untuk apa nih? Apa? Ini Untuk- jangan gini, Bang, izin. Enggak, maksud gini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nih kayaknya dari tadi. Dukanya. Oh, ada dukanya. Ya masalah duka kok bendahara. Dukanya kan katanya ada yang sedikit ada fitnah. Cuma sedikit fitnah. Jadi bukan sedikit fitnah juga ya. Jadi posisinya kadang-kadang anak-anak menganggap di saat kalau saya jadi wakil bendahara umum, saya megang duit. Padahal saya enggak. Kadang-kadang biar bagaimanapun juga kita ngikutin aturan main lah. Aturan main kalau kita butuh uang juga kita harus ngajuin ke bendahara utama gitu. Jadi kadang-kadang anggaran biaya. iya. Gitu. Jadi sangkanya kita aja megang duit gitu. Padahal kan enggak. Iya, apalagi gua sebenarnya tahu zamannya kita masih di Bukit Tengkorak, dia yang kata pusing nyari bis, nyari mobil mau away kemana tuh, gua away-nya kemana gua lupa ya. Ke Bandung. Tunggu. Hah? Dia kata lu ribet nyari mobil kemana-mana tuh nggak dapet. Bang Sari, Bukit Tengkorak tuh di mana ya? Kalau- Saya pura-pura nggak tahu ini. Dari podcast sebelumnya udah dijelasin. Udah ya? Dari Bang Ambon, Oh, udah ya. Bang Bonje, Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak. Itu jadi pas masuk tengkorak semua. Katanya gak usah dibahas Bang, kalau Bukit Tengkorak. Iya. Ini yang paling pusing nih. Iya. Cari mobil. Cari kendaraan buat tur. Yang bolak-balik sono. Itu gua ada di Secret. Itu mau kemana gua lupa. Itu udah berkeluarga belum tuh tanya tuh? Belum kayaknya. Saat itu belum. Belum juga. Belum keluarga. Aman. Masih aman. Masih aman lah. Gua kasihan ngeliat capeknya ya kan. Saat itu gua masih bocil. Oh iya. Gua masih bocil bang. Gua nikah duluan soalnya habis gua baru dia. Baru inget gua iya. Gua 2011. Jadi gini. Setelah 2013, ya bener ya? 2013 kan Bang Lisong? Iya. Itu krisis kepemimpinan, kita sudah nggak ada ketua dan masa bakti ketua-ketua pun udah pada Yang habis sebelumnya masa habis, baktinya iya. ya. Bang Lisong ini orang yang pertama nyari saya dan ke teman-teman yang lainnya juga untuk bagaimana menyatukan kembali simbol-simbol yang sudah terpecah, membangkitkan juga. Sempat silaturahmi saya saat saya lagi bekerja itu disamperin sama Bang Lisong. Nyok, gimana nih? Kita masih ada tapi kita udah nggak ada ketua, bagaimana Nyok? Ya udah kita bikin pemilihan. Nah Bang Lisong nih orang. Coba Bang Lisong ceritain pengalamannya dimulai dari awal itu tuh. Waduh. Jadi kalau posisi di zaman itu zaman sedih ya kita Iya, ya. zaman sedih banget pokoknya. Benar-benar sedih kita di saat kita punya organisasi, punya perkumpulan, tapi kita nggak punya kepemimpinan.
posisinya benar-benar kita kayak diambang lah. Betul. Diambang, terombang-ambing lah. Akhirnya di saat itu saya punya inisiatif untuk ngajak teman-teman. Saat itu saya ngajak Bang Sinyo sendiri, Bang Cici, Bang Rian, Bang Kidai juga ya? bukan. Bang Kidai saat itu nggak termasuk dalamnya. Bang Rian. Ya. Jadi kita benar-benar cari sosok pemimpin. Akhirnya kita karena apa? Posisinya juga itu sudah masuk jadwal kongres. Wah, musyawarah luar biasa. Akhirnya kita membuka pendaftaran untuk seleksi untuk jadi pemimpin. Akhirnya alhamdulillah kita menemukan sosok ketua umum Parit yang alhamdulillah sampai saat ini benar-benar komitmen dan konsisten menjadi ketua umum. Mudah-mudahan juga saya berharap pada saat 2013 itu saya memilih ketua umum Parit ini nggak salah. Nggak salahnya dia posisinya benar-benar komitmen menjaga eksistensi kita sampai saat ini. Ya mudah-mudahan apa yang dia udah bangun tetaplah terjaga. Masih ada ya? Iya. Sampai sekarang ya Bang? Sampai saat ini. Untuk kepemimpinan saat ini sih alhamdulillah lumayan bagus ya, lumayan rapi. Semakin membaik terus ya, semakin tahun? Semakin tahun pergerakan di organisasi ini semakin baik. Sampai kita sekarang alhamdulillah sampai saat ini kita mempunyai legalitas sebagai organisasi perkumpulan supporter sepak bola Indonesia Jakarta Utara. Resmi Bang ya? Resmi. Dan kita sempat megang klub juga kan, satu-satunya yang supporter yang megang klub. Nah iya. Iya. Jadi cuman posisinya di saat organisasi supporter semakin lama semakin tertata rapi, tertata baik, cuman nggak diiringin dengan prestasi tim. Ini juga menurut saya PR banget ya. PR banget. Jadi kita butuh suatu perhatian dari stakeholder, manajemen, dari manajemen sendiri untuk gimana posisinya. Yang saya bilang pertama, bagaimanapun juga kita harus melihat spion ke belakang. Untuk manajemen juga harus flashback. Oh kita ini pernah besar. Biar gimana kita lihat spion ke belakang itu, ngelihat spion dia bisa menjadi acuan. Oh kita pernah besar, gimana juga kita harus kembali lagi besar. Bisa melewati yang udah pernah gitu. Jadi posisinya jangan terlena dengan keadaan seperti yang saat ini. Posisinya biar gimana pun kita harus bangkit. Ini juga butuh perhatian untuk para manajemen, dari Pemkot sendiri, maupun juga stakeholder yang ada di Jakarta Utara. Masyarakat di JKI juga dong ya, umumnya ya kan. Ya khususnya Jakarta Utara lah. Jakarta juga dong. Ya khususnya Jakarta Utara. Khususnya Jakarta Utara ya. Kalau yang Lu kadang-kadang pertanyaannya nggak jelas juga, kadang-kadang putar. Terserah, ya kan. Yang penting ini masyarakat Jakarta Utara nih, ayo kita dukung Persitara. klub yang ada di Jakarta Utara dan Persitara, itulah yang kita dukung. Intinya sih ini kita butuh perhatian lah dari stakeholder yang benar-benar masih peduli dengan prestasi tim Persitara gitu. Karena efeknya ini dengan adanya Persitara emang luar biasa untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin di saat awal-awal tahun 2000-an semua pasti tahu lah. Awal-awal 2000-an bagaimana di sini terjadinya tawuran antar warga. Iya. Posisi anak-anak kenakalan remaja, entah itu narkoba, entah itu tawuran. Bagaimana itu tawuran yang benar-benar pecah antara Lagoa dan Kalibaru. Tapi dengan adanya Persitara, dengan adanya NJ Mania, itu semua hilang, semua melebur. Jadi cuman ada dua yang menyatukan masyarakat di Indonesia ini. Satu, sepak bola. Maaf saya ini. Yang pertama olahraga, yang kedua musik. Biar bagaimanapun juga dua insan ini nih yang benar-benar bisa menyatukan kita semua. Bagaimana kalau kita nggak bisa dengan musik, mungkin dengan olahraga kita bisa bersatu. Itu Bang Sinyo. Omongan main bola ini. Bang, izin mau pelasannya pakai dulu Bang. Biar suaranya nggak bindeng lagi Bang. Biar dapat sponsor. Ayo dong Plaza. Iya. Senggol dong. Banyak orang pilek nih di utara. Senggol dong Plaza. Saya juga minta putih. Nah, lanjut lagi Bang. Sekarang berarti kan di era kepemimpinan Bang Parit periode sekarang kan Bang Lisung
sebagai keolahragaan dan kepemudaan dan keolahragaan ya. Sekarang Iya. nih, Itu jobdesknya ngapain bang? Ngapain gitu? Apa yang diurus di organisasi? itu Jadi di bidang olahraga ini alhamdulillah nggak banyak mungkin yang saya perbuat, tapi ada yang selalu saya buat untuk organisasi NJ Mania ini. Yang pertama, dengan prestasi tim yang benar-benar terpuruk, kita ada di Liga 3, ditambah lagi dengan Aspro PSSI DKI-nya yang belum jelas lah benar-benar sekarang nih. sampai saat ini juga belum jelas Ketuanya siapa, dan akhirnya juga Liga 3 juga ini belum bergulir. Itu yang nanya Liga 3. Astro aja belum guys. gimana liganya? Gimana mau jalanin Liga? Jadi kita untuk saat ini kita PR masih nih ya, buat PR nih, PSSI ya. Buat PSSI, Bapak Erick Thohir kalau nonton. Iya. Itu Astro DKI Jakarta ini. Oh, Pak, colek Pak, senggol Pak. Senggol jadi dong. sambil kita menunggu musyawarah luar biasa di Aspro PSSI DKI karena Liga belum bergulir, bagaimanapun juga NJ Mania ini tetap eksis. Tetap, Pak. Jadi saya mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk menyatukan NJ supaya NJ ini tetap bersatu. Posisinya di saat kita nggak ada pertandingan, jadi anggota ini mau dibawa kemana? Apa Gitu yang menjadi menyatukannya. bahan silaturahmi ya? Iya, akhirnya kegiatan ya. saya bikin NJFC. NJFC. Nah, yang alhamdulillah sebentar lagi mungkin di minggu depan kita ada turnamen di Kalibaru. Sepak bola atau futsal, Bang? Sebenarnya sih NJFC bola ya bang ya. Cuma Tapi kan yang ada turnamen yang kita itu futsal. Jadi biar gimana pun juga Ya, bentuknya bola ya, Bang ya. kegiatannya untuk menyatukan anak-anak NJ nih. Intinya itu. Intinya itu. Sekarang gini, kalau ada pingpong ya pingpong. kalau kita nggak diarahin anak-anak dengan liganya yang belum mulai, mau dibawa kemana? Nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Yang ada ntar jadi kriminal lagi atau apa lagi ya kan? Makin bener aja nanti Pak Menteri yang lagi membuat stigma saat itu ya. Iya. Gak ngerti gua. Kriminal ya. Tapi enggak lah. Gak, musik gua mana-mana nih. Udah, lanjut. Bang Isong. Nah, selain NJFC ada juga NJFA ya bang. NJ Pak. NJFA itu jadi kita mempunyai juga Not Jakarta Futsal Academy. Akademi. Nah, Futsal. ini akademi nih basisnya nih. Jadi Dari usia dini. di usia dini kita udah menanamkan kita mempunyai wadah yaitu Not Jakarta Futsal Academy untuk menyaring tim-tim anak muda nih, anak-anak usia dini untuk menjadi pemain futsal. Jadi lebih spesifiknya kayak SSB Bang ya. Kalau SSB beda lagi. Beda lagi. Oh iya. Kalau SSB dia nggak apa-apa. Enggak apa-apa kan. Sekarang nanya dia nggak Biar- tahu. Ngobrol ya Biar ngobrol. ngobrol kan Iya. lebih diperjelas Nah, nanti buat netizen nanti gitu. untuk SSB rencananya ya bang Yo. Rencana Ini mau juga bikin. jelasin ya. Rencananya posisinya NJFC itu nanti mau dibikinin SSB. Oh, begitu. Yang udah ketua beli tuh Arbata. nanti juga kita jadi kita juga nanti setelah kita udah launching di Not Jakarta Futsal Academy, kita juga insya Allah beberapa bulan ke depan kita juga akan launching nanti SSB. akademi bolanya. akademi dari SSB-nya sendiri. Jadi Not Jakarta Soccer Academy gitu. Nah, Bang Risong, kan dulu kan lu bilang lu belum berkeluarga nih. Pas zaman-zamannya sibuk di NJ. Sekarang kan masih sibuk di NJ nih. Sekarang udah berkeluarga dong. Ya pasti udah lah, alhamdulillah. Anak udah banyak. Anak baru 3. Istri. Tiga baru. Istri OTW 6. Bang, Yo. Anak 3 anak pertama semua itu, Bang. Iya. Dari istri ke berapa? Iya. Satu, dua, tiga. Ya, istri 1. Istri 1. Enggak lah udah. Nah, itu gimana Bang tanggapan keluarga, Bang? Dengan kesibukan yang masih di NJ ini. Kan gue lihatnya juga dari kemarin ikut ketua ngurusin Persitara U17 aktif. loh. Gitu. Jadi mungkin pernikahan bukan suatu hambatan ya untuk kita untuk menjadi Selalu. supporter ya. Untuk aktif ya, Untuk kita aktif. Jadi posisinya yang penting kita bisa bagi waktu lah antara di mana keluarga, Pekerjaan, di mana pekerjaan, di mana Persitara, di dunia NJ Mania. Itu kita harus benar-benar bisa manage waktu. Hanya itu aja sih. Takutnya kita harus jadi panutan. Kita panutan. Membagi waktu Kadang kita puyeng nih, Bang.
Pertanyaan satu, itu sering diomelin nggak sama orang rumahnya gitu? Sama anak dicari gimana? Nggak pulang-pulang nih sampai sekarang podcast nih. Waktu udah jam 2 pagi. Enggak. Gimana Bang? Jadi kalau untuk untungnya sendiri, saya punya istri juga yang benar-benar lima lah. Lima mengetahui, mengerti dengan keadaan saya, yang benar-benar saya di dunia supporter dari sebelum nikah. Jadi juga saya pernah bilang, apa yang udah gue pernah lakuin sebelum nikah itu nggak boleh namanya itu ditentang. Bang, gitu. Berkaca-kaca lu Bang Lison. Lu nanyanya spesifik sih, lebih ke keluarga. Kenapa? Enggak, gue bang mata gue lagi ini. Mata sebelah kanan bego. Makanya emang lagi kelilipan pemirsa, ya Allah. Kirain bener lagi sedih. Tapi istri suka bola Bang? Istri, karena saya jadi suka bola. Karena saya jadi suka bola. Nah, tadi dia nggak suka. Bolanya Persitara juga lokal apa? Harus Persitara. Persitara pokoknya nomor 1 ya. Persitara. Bahkan anak saya juga saya namain NJ semuanya. Dia inisial NJ semua. Coba yang pertama. Nahdan Jerzik. Nahdan Jerzik NJ. NJ pasti NJ dong. Walaupun kita kamuflase inisial NJ, yang penting NJ, ya kan. Yang kedua Nizar Jerzik, ya kan. Iya. Gitu. Yang ketiga cuma yang ketiga nih enggak nih. Apa tuh? Kenapa? Izan Jerzik, ya. I berarti. Berarti IJ-nya berarti. Iya, pasti ada Jerzik. Indonesia I-nya berarti. Iya. Tapi jersey kenapa bisa jersey Bang? Ini kita nggak apa-apa ya, gue kepo juga soalnya Bang dikit lagi bini gue mau lahiran Bang, gue pengen ada referensi nama-nama. Ada apa dengan nama. jersey itu kan? Iya. Jerzik bukan jersey. Oh jersey. Jadi emang di saat anak saya yang pertama lahir, yang pertama posisinya emang saya benar-benar mau namain dengan inisial NJ. Nah jersey itu dapat. Jadi di saat saya mencari J-nya ini nih yang benar-benar tepat nih, akhirnya saya nyari dari bahasa Yunani kuno, dapat tuh namanya jersey gitu. Artinya apa Bang? Artinya dia bangkit. Pekerja keras. Keras bangkit ya. Sama kayak bapaknya ini pekerja keras. Ya. Laki semua Bang tiga-tiganya? Alhamdulillah laki semua. Pria bukan laki. Kalau laki nggak bisa masuk ke toilet. Cuma ada pria doang yang ada di mall tuh, biasanya pria doang. Pria dan wanita. Pria dan wanita. Kalau laki nggak bisa masuk toilet mau. Pemirsa ya. Iya. Nggak ada laki. Ini sebuah informasi yang sangat penting. Iya. Kalau masuk WC nggak ada laki-laki. Nggak ada laki-laki pria. Ada saya pria semua. Minum dulu Bang. Siapa diambil? Minum dulu Bang. Sama senior. Iya. Fungsinya. Sepuh loh ini. Tapi Bang, ada rencana nggak Bang? Tiga anak ini salah satunya ada yang jadi pemain bola gitu? Nggak ada lah pastilah. Untuk ya pengennya kita ada. Masa iya anak bapaknya supporter, anaknya jadi supporter lagi. Mimpi kita lah ya. Tapi saya sekarang udah mulai mengarahkan dia untuk suka bola. Tapi biar bagaimanapun nanti juga terserah anaknya kembali. Kita balikin lagi ke anaknya kita, gitu. Entah dia itu mau jadi pemain sepak bola atau jadi apa, itu pemain voli. Iya, urusan dia nantilah. Gitu. Itu adalah olahraganya. Kita hanya mensupport ya. Sebagai orang tua kita bisa mensupport. Seperti bapaknya supporter ya kan? Iya. Bapak supporter terus. Gak apa tuh lewat dulu. Masih dekat Mbak. Masih dekat. Gak usah nunduk. Nunduk usah lah. Biasa aja kali. Nah Bang, ngelihat Persitara nih, sekarang kan belum ada persiapan. Ya. Itu gimana Bang? Untuk apa nih? Liga 3? Liga 3 Bang Isong. Walaupun yang kita tahu Asprop juga belum beres. Ya, Cuman kan minimal persiapan dari kitanya bagaimana nih? ini ngebantu jawab anak-anak juga nih, katanya kemarin gua baca di kolom komentar Persitara Ya, banyak yang nanya ya kan, seniornya mana Bang? Iya. Kali aja ya kan, Persiapannya bagaimana? namanya kemarin habis nemenin 17 ada denger apa gitu. Gitu. Jadi untuk tim sendiri ini juga jadi bahan evaluasi untuk manajemen supaya secepatnya untuk membentuk tim. Selain kita juga menunggu dari keputusan Aspro PSSI DKI untuk pemilihan ketua Aspro PSSI DKI, nggak ada salahnya juga kita untuk membentuk tim untuk
persiapan untuk jaga-jaga kapan nih takutnya posisinya. Aduh gua ngomong dimulai lebih cepat ya Bang ya. Takutnya posisinya liga ini digulirkan lebih cepat. Takutnya digulirkan lebih cepat, yang ada dengan persiapan tim seadanya akhirnya kita kembali lagi mepet lagi persiapan tim lagi, akhirnya jadi prestasi lagi imbasnya. Seperti itu. Ini juga jadi evaluasi juga yang mudah-mudahan juga untuk manajemen nih, khususnya Bapak Nuh, Pak Nuh nih yang terhormat nih, presiden klub, supaya lebih diperhatikan lah untuk timnya. Jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan-pertanyaan nih di teman-teman NJ, kapan nih untuk membentuk tim. Sedangkan yang kalau kita yang mengerti, posisi kita tahu lah. Karena biar gimana pun juga membentuk tim itu butuh di saat butuh proses juga butuh anggaran. Mungkin di saat PSSI DKI-nya juga belum jelas ya, mumpung belum jelas ya. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita untuk membentuk tim. Lebih mantep lah persiapannya. Itu aja sih. Oke. Jadi harapannya Liga 3 mau kapanpun jalannya, kita harus siap. Harus siap Bang ya. Iya. Nah Bang, kira-kira dari pantauan lu kemarin anak-anak U17 Prasetara gimana Bang? Materinya. Ya sekarang sih kita punya progres. Ini gitu, itu alhamdulillah kita semua juga direkrut juga dari anak-anak lokal Jakarta Utara. Ada ya? Semuanya. Oh semuanya? Bukan ada. Ini semuanya murni lokal anak Jakarta Utara. Yang saya lihat sampai posisinya di semifinal itu benar-benar bagus, prestasi. Jadi itu mungkin itu perlu dipertahanin. Tinggal kekurangannya, kebutuhannya apa, itulah yang kita tambal. Itu aja. Sampai semifinal sampai adu penalti Bang ya? Iya, kita kalah cuma adu penalti. Berarti nggak kalah banget Bang ya? Iya. Lawannya lawan diklat semua. Iya, diklat ISA. Anak sekolahan ketemu anak ganggangan ya? Anak SSB. Anak SSB ya? SSB biasa. Ini terakhir nih Bang, kita gimana sih Bang pandangan lu, masukan nih buat anak-anak NJ yang masih tetap setia nih Bang, solid bareng kita semua untuk Persitara nih Bang. Ya, pesan-pesan dari Bang Lisong. Pesan-pesan sebagai sesepuh. Iya, silakan Bang Lisong. Intinya kita sebagai NJ Mania kita berharap untuk tim. Tapi kita kembali lagi pada diri kita sendiri, kita harus komitmen mendukung tim. Jadi bagaimana kita mendukung dengan cara sportif yang atraktif dan inovatif. Jadi juga lupainlah stigma-stigma bahwa di antara kepengurusan dan manajemen tim yang kurang baik, itu hilangin dah. Itu harus dihilangin, itu harus dikecilin. Bagaimana juga kita juga membangun tim ini, membangun NJ sendiri ini dengan kepercayaan. Gitu, membangun dengan kepercayaan. Kalau kita nggak percaya dengan tim, buat apa kita ngedukung gitu. Intinya kita percayain aja untuk manajemen tim supaya berbuat lebih baik lah gitu. Jadi intinya kita harus komitmennya kita harus konsisten mendukung tim. Jadi dengan cara mendukungnya jangan cara negatif yang berupa sendirian lah atau apalah atau gimana gitu. Jadi istilahnya kita juga punya juga di kepengurusan NJ kita juga punya ketua. Mungkin kalau punya juga teman-teman punya undang-undang tentang permasalahan tim, bisa juga ditanya ketua, biar juga ketua umum juga yang bisa menyampaikan kepada manajemen tim untuk seperti apa kelanjutannya. Jadi kita hilangin stigma-stigma seperti itu. Stigma negatif hilangkan lah Bang. Ya hilang, kita harus hilangkan. Apa enggak kalau Korwil pengen ngadain ngopi bareng di daerahnya? Boleh tuh, kopdar lah ya. Kabarin bisa kabarin ke Bang Sinyo, ke Bang Lisong, ke gua. Bisa banget. Atau langsung malah gua ngedukung. Gua orang pertama yang paling datang. Iya, nanti biar kita enak ngobrol langsung ya. Iya. Lebih enak langsung terjun ke wilayah masing-masing ya. Jadi enaknya sambil silaturahmi gitu ya kan. Ngopi bareng. Kalau perlu kita agendain Bang Sari. Bang Sinyo kita agendain. Bisa. Jadi kita agendain posisinya. Untuk ini juga termasuk di bagian saya juga nih ya Bang, di kolom komentar di tiap-tiap wilayah atau Korwil bisa bikin agendanya, nanti kita agendakan. Jadi kita nanti checklist, betul nggak Bang? Betul. Setuju ya? Setuju banget gua. Nanti kita agendain berarti Bang. Siap. Buat main-main ke Korwil.
Nah, buat kalian nih yang mau datang juga Korwil, misalkan apa mau mau ikut podcast bisa tulis di kolom komen. Bang, gua atau punya saran, Bang, datengin siapa, datengin pemain datengin siapa kek. Kalau emang minta banyak, kita gas, ya kan? Gas. Ya udah, kita akhiri dulu nih. Sampai ketemu juga di podcast dan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy Mania.